Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedek Syafitri. Saya Randy Saputra. Dan saya Yuliana. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan perekonomian Islam dengan dosen pengampu Ibu Dispa Widya Handayani SEI MEI. 1. Sejarah perkembangan ekonomi pada masa Rasulullah. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut masalah perniagaan dan ekonomi, yaitu antara lain 1. Kebijakan fiskal. Lahirnya kebijakan fiskal yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan instrumen ekonomi publik. Yang kedua adalah unsur-unsur kebijakan fiskal. Unsur-unsur kebijakan fiskal yaitu antara lain sistem ekonomi, keuangan, dan pajak. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah yaitu berakar dari Qur'ani, yaitu 1. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Kedua, semua yang dimiliki atau didapatkan manusia adalah rahmat dari Allah. Yang ketiga adalah kekayaan dan eksploitasi harus diputar. Ketiga, sumber-sumber pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jenis dan berdasarkan sumber. Berdasarkan jenisnya, sumber-sumber pendapatan negara dibedakan lagi menjadi 2, yaitu pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder diantaranya ada ghanimah, fai, kharaj, wakaf, dan jizyah. Sedangkan pendapatan sekunder yaitu diantaranya ada uang tebusan, pinjaman, sedekah, dan hadiah. Berdasarkan sumbernya, sumber-sumber pendapatan negara ada 3, yaitu muslim, dari zakat dan wakaf, kemudian non-muslim, dari kharaj dan jizyah, dan yang terakhir umum, dari ghanimah, fai, dan uang tebusan. 4. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Pengeluaran primer yaitu ada pembiayaan pertahanan, gaji untuk wali, guru, muazin, imam, pembayaran upah bagi para sukarelawan, dan pembayaran hutang negara. Sedangkan pengeluaran sekunder yaitu ada bantuan untuk para pelajar di Madinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, dan pembayaran hutang untuk orang yang sudah meninggal atau miskin. Yang kelima, ada Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus untuk menangani harta umat, baik itu pendapatan maupun pengeluaran negara. Baik, yang kedua adalah sejarah perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Langkah-langkah yang dibentuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengembangkan perekonomian Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq menetapkan hukum terhadap rekan-rekan yang tidak mau membayar zakat. Terus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkenal teliti dalam menghitung hal zakat, dan juga secara individual Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang praktisi dalam akad-akad perdagangan. Yang kedua itu pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu hanya untuk menyempurnakan hukum dagang tentang pajak. Itu yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab untuk membangun pasar-pasar, memerintahkan untuk membangun pasar-pasar sebagai apa? Sebagai penunjang perekonomian rakyat. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab membangun diwan untuk para pensiun dan untuk penunjang para pejuang. Yang ketiga yaitu pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama, Sayyidina Utsman bin Affan sempat meniru caranya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Karena majunya cara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan juga itu Sayyidina Utsman diselingin memanfaatkan air negara, memanfaatkan tanah negara. Dan juga Sayyidina Utsman membentuk organisasi polisi. Nah, dan di samping itu juga semakin berkembangnya perekonomian Islam, Sayyidina Utsman mengganti berapa gubernur untuk apa? Untuk membangun, untuk mensukseskan perekonomian Islam. Baik, yang keempat yaitu pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembangkan perekonomian Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu mengutip apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar sangat untuk membantu untuk membangun perekonomian Islam. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar yang diucapkannya pada masa kekhalifahannya yaitu untuk menarik pajak-pajak perdagangan seperti pajak perdagangan, sayur-sayuran, dan pajak-pajak perkebunan. Itu bisa membantu untuk perekonomian Islam. Dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memberantas para pedagang-pedagang litik.
para pedagang-pedagang ilegal. Supaya apa? Karena ini tidak bisa, karena ini merusak perekonomian dalam Islam. Nah, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sangat menjaga uang negara, sangat wanti-wanti terhadap uang negara. Dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat menjunjung keras apa yang diintiamkan, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Poin ketiga, sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, di mana di sini akan ada 5 poin penting yang dijelaskan. Langsung saja ke poin pertama. Ekonomi Islam pada awal masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Yaman, Persia, dan lain sebagainya. Kearifan serta kesantunan para pedagang Muslim inilah membawa ketertarikan tersendiri dalam diri masyarakat untuk lebih mengenal tentang apa itu Islam dan menyelesaikan masalah-masalah seperti perdagangan, monopoli, pembagian keuntungan, bahkan sampai pembagian hak waris dilakukan secara Islami. 2. Ekonomi Islam dan kerajaan Islam. Setelah Islam mulai mendapat pengakuan dari penguasa setempat, maka lahirlah kerajaan atau kesultanan baru di daerah tersebut. Contohnya seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Gua dan Talo, Kerajaan Demak, dan kerajaan Islam lainnya. Pada saat inilah ekonomi Islam sangat berkembang pesat. Pasalnya, hampir seluruh rakyat yang berada di naungan kerajaan tersebut menggunakan sistem ekonomi secara Islam dalam kegiatan perekonomiannya. 3. Ekonomi Islam dan kolonialisme. Perlawanan terhadap penjajah pada saat itu tidak serta-merta karena kafir atau tidaknya penjajah tersebut, tapi karena adanya perbedaan yang sangat penting dan sangat esensial yang dirasakan oleh penduduk setempat, yaitu turunnya tingkat atau kelas perekonomian menjadi tingkat terbawah. Pada saat itu, para pedagang Arab, Cina, dan India yang menduduki peringkat kedua tentang sistem perekonomian menjadi jembatan utama dalam meningkatkan sistem perekonomian rakyat, di mana mereka banyak membuka pintu-pintu perdagangan, namun secara diam-diam. Dalam hal inilah mulai lahir pengertian baru dalam diri masyarakat, bahwasanya ukhuwah Islamiyah dapat membantu menciptakan sistem perekonomian dalam kemasyarakatan. 4. Ekonomi Islam dalam peranannya membangun sistem perekonomian negara. Salah satu pendiri negara Indonesia adalah beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia, di mana sistem koperasi yang beliau bawakan ini banyak mengandung unsur kemanusiaan serta mengangkat taraf hidup orang banyak. Beliau adalah seorang yang sangat taat beragama. Beliau juga pernah menulis sebuah buku berjudul Nuzul Quran yang diterbitkan pada tahun 1966 oleh Angkasa. Pada saat belajar di Rotterdam, beliau banyak mengamati bahwasanya perekonomian rakyat banyak dieksploitasi oleh ekonomi modern yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor dari Belanda. Pada sebagian besar menguasai pada bidang perekonomian seperti pertanian dan juga perkebunan. 5. Ekonomi Islam dalam perkembangan studi keilmuan. Semakin meningkatnya minat masyarakat menggunakan perbankan secara Islami, maka semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi oleh ekonomi Islam, di mana ada 3 tantangan utama. Yang pertama, ujian tentang kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Yang kedua, yaitu tentang bagaimana ekonomi Islam dapat menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup seluruh umat dan dapat menghapuskan kemiskinan juga pengangguran yang semakin marak terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah tentang hukum dan kebijakan baik skala nasional maupun internasional. Dan untuk menjawab semua tantangan-tantangan tersebut, maka dibentuklah sebuah organisasi bernama IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Islam, di mana organisasi ini ditujukan untuk menjamin kerjasama dalam proses meningkatkan dan mengembangkan ekonomi Islam, baik secara akademis maupun secara praktik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.